Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 akan membahas tentang sukuk atas jurnal yang telah kami rangkum. Anggota kelompok kami terdiri dari Asnaf Brilianto Ahmada, Triana Vitasari, Isnaini Nur Rahmawati, Cynthia Audina Zahroh, dan Aizulfa Thamratul Puada. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan tentang suatu jurnal yang berjudul Compare and Contrast Sukuk or Islamic Bond with Conventional Bond. Are they compatible? Ditulis oleh Tahmurus Offshore. Dan dengan hipotesis, apakah suku dan obligasi konvensional itu kompatibel? Yang pertama kita akan membahas tentang persamaan suku dan obligasi konvensional. Nah, suku dan obligasi itu sama-sama menyelesaikan satu hal, yaitu meningkatkan kebutuhan modal dari perusahaan atau pemerintah sebagai salah satu basis pembiayaan. Nah, kemudian apa perbedaannya? Perbedaannya dasarnya terletak pada struktur. Struktur suku itu berbasis ekuitas, sedangkan obligasi itu berbasis hutang. Nah, lalu pemilihan pembiayaan ini untuk investasi itu merupakan pilihan untuk mengincar pasar obligasi mana yang mau diinvestasikan. Nah, penggunaan pembiayaan melalui suku yang baru-baru ini muncul itu mengincar potensi banyaknya muslim yang ingin berinvestasi dan tetap berada di jalur syariah. Nah, berbeda dengan obligasi konvensional yang merupakan standar investasi. Nah, jadi bagaimana kompatibilitas antara kedua suku ini? Apakah dapat berjalan-jalan bersama di dunia yang ada dualismenya gitu. Jadi ada konvensional dan ada syariah. Nah, kedua jenis investasi ini dalam jurnal ini disebutkan dapat beriringan sebagaimana pilihan investasi yang bermacam-macam dengan dasar yang berbeda. Nah, tapi suku dikatakan sebagai investasi yang lebih ideal bagi seorang muslim. Kenapa? Karena terhindar dari hal-hal yang dilarang oleh agama. Nah, suku juga memberikan return yang lebih besar dan serta keamanan yang lebih tinggi daripada obligasi konvensional. Nah, kemudian suku sendiri dalam investasinya tak memandang kepercayaan atau agama yang dianut oleh investor, sehingga market dan pasarnya itu sebanding dengan obligasi konvensional, namun memiliki penekanan yang lebih kepada investor yang berlandaskan atau beragama Islam. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang jurnal yang kedua yang berjudul Development of Sukuk Pragmatic and Idealist Approach to Sukuk Structure. Ditulis oleh A. Said dan O. Salah. Dengan hipotesis, bagaimana pendekatan idealis dan pragmatis dalam mempengaruhi perkembangan suku. Nah, kita lihat dulu perkembangan historisnya. Di mana diskursus dalam sejarah pengembangan suku pada abad 21 ini memang tak jauh-jauh dari pandangan antara pendekatan yang idealis dan pragmatis, dan ketidakseimbangan yang ada antara kedua pandangan tersebut disebabkan atas pemikiran pendekatan idealis yang kadang-kadang tidak sesuai dengan implementasi yang dilakukan oleh pendekatan yang pragmatis. Karenanya suku diharapkan tetap berada di jalur garis syariah, yaitu paling tidak menghindari riba, gharar, dan maisir. Nah, namun dalam implementasinya, dengan pendekatan yang lebih pragmatis, suku kadang menyerupai obligasi konvensional dengan memasukkan kredit sehingga tak memberikan perbedaan yang berarti. Nah, dalam perbedaan pendekatan antara idealis dan pragmatis dalam konteksnya, pendekatan idealis yang akan memulai terlebih dahulu dengan membentuk basis struktur suku yang ada. Dan kemudian hal ini akan dilaksanakan oleh kaum mayoritas yang lebih pragmatis. Nah, kadang-kadang hal ini dikritik oleh kaum idealis sehingga menghasilkan suatu tesis yang baru dan terus berubah secara dialektis. Nah, ada arah temu antara pendekatan idealis dan pendekatan pragmatis yang telah tertera di jurnal ini. Ya, salah satu cara untuk menyatukan pandangan ini adalah dengan menggunakan jalur ijtihad yang lebih dinamis dalam mengambil intisari yang ada dalam syariah. Ijtihad diharapkan tidak berfokus pada bentuk, form, namun pada maslahah yang ingin didapatkan dengan mencari problem tersembunyi di balik masalah sukuk ini yang tujuan utamanya yaitu demi mencapai keadilan, kesetaraan, dan kesejahteraan yang sesuai dengan syariat Islam.
Jurnal yang ketiga yang berjudul Exchange Rate Post-Stroke Estimate for Sukuk Issuing Countries. Penulisnya yaitu Nursilah Ahmad dan Muhammad Muda. Hipotesis penelitian ini bertujuan untuk memperkirakan tingkat impor dan nilai tukar harga konsumen untuk penerbit sukuk negara anggota OKI. Metode penelitian menggunakan pendekatan Recursive Factor Automation atau VAR dan data yang diperoleh dari statistik keuangan internasional dan basis data SESRIC. Kesimpulannya yaitu temuan menunjukkan bahwa Bahrain dan Arab Saudi mungkin lebih mampu melindungi diri dari guncangan eksternal karena tingkat yang lebih tinggi. Namun, negara lain terutama Gambia perlu mengkoordinasikan dan menyelaraskan secara efektif pengaturan nilai tukar dan kerangka kebijakan moneter untuk meminimalkan dampak risiko nilai tukar. Untuk menjadi ekonomi yang terbuka secara finansial, negara-negara penerbit sukuk harus mengevaluasi kembali keuangan mereka. Indikator seperti kedalaman keuangan, penetrasi layanan keuangan, dan keterbukaan keuangan untuk mempromosikan perdagangan di antara anggota. Untuk itu, stabilitas dan fleksibilitas rezim nilai tukar menjadi nilai penting dalam meningkatkan perdagangan intra-industri dan penerbitan sukuk lintas batas. Oleh karena itu, kebijakan nilai tukar harus seimbang antara kebijakan moneter domestik dan daya saing internasional. Penelitian di masa depan harus memperkirakan tingkat post-stroke nilai tukar ke dalam indeks harga sukuk berdasarkan intra-OKI. Kebijakannya sektor kebijakan perdagangan itu menggunakan nilai tukar efektif nominal tertimbang perdagangan. Yang keempat, jurnal yang berjudul The Construct of Sukuk Rating and Default Risk atau konstruksi sukuk, peringkat dan risiko gagal. Penulisnya adalah Nur Balkis Zakaria, Muhammad Azwan, Rabiatul Alawiyah, Zainal Abidina. Hipotesis tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman tentang ide dasar sukuk, peringkatnya dan implikasinya terhadap risiko gagal bayar. Metode penelitian, sumber pengumpulan data meliputi observasi, dokumen, dan teks yang diperoleh dari Securities Commission Malaysia atau SC, MARC, RAM atau RAM, laporan standar dan Poor's and analisis penulis tentang sukuk. Kesimpulan, sukuk merupakan sumber pembiayaan Islam yang vital dan layak untuk pembangunan ekonomi dan sosial. Sukuk terdiri atas berbagai jenis, yaitu tergantung pada aliran dan penerimaan sukuk stabil selama bertahun-tahun dan di seluruh dunia. Namun meningkatnya jumlah sukuk yang gagal bayar harus menjadi salah satu perhatian karena berkaitan erat dengan risiko kredit. Penerbitan sukuk masih perlu menjalani proses pemeringkatan yang sama seperti obligasi lainnya. Melalui evaluasi peringkat kredit ini, di satu sisi sukuk dapat dilihat sebagai instrumen kredit yang dapat diandalkan seperti uang konvensional lainnya. Namun di sisi lain, meskipun sukuk diterbitkan bersamaan dengan jaminan aset sukuk, sukuk itu masih menghadapi kemungkinan gagal bayar, dan dengan demikian esensial tadi di masa depan mungkin akan fokus pada faktor yang mempengaruhi migrasi peringkat sukuk dan secara empiris menguji pengaruh peringkat sukuk dan migrasinya terhadap kinerja perusahaan. Untuk jurnal selanjutnya berjudul The Contract Structure and Pricing Mechanism of Sukuk, A Critical Assessment, yang ditulis oleh Sidi Sarah Rozak, Berhen Saiti, dan Yusuf Ting. Hipotesis dalam jurnal ini yaitu penelitian ini mengkaji beberapa instrumen sukuk, mendeskripsikan masing-masing struktur atau jenis sukuk, serta menjelaskan perbedaan mendasar yang membuat sukuk lebih baik dibandingkan dengan obligasi konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur tentang sukuk.
Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sukuk merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan pelaku pasar memperoleh modal dari investor. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai struktur sukuk dengan properti atau aset yang mendasarinya. Beberapa struktur atau jenis sukuk yaitu sukuk mudharabah, sukuk Bank Negara Monetary Notes atau BNMNI, sukuk al-ijarah, masalah investasi pemerintah atau Government Investment Issue yang disingkat GII, sukuk murabahah, dan sukuk al-wakalah. Untuk jurnal selanjutnya berjudul The Contract Structure and Pricing Mechanism of Sukuk, A Critical Assessment, yang ditulis oleh Siti Sarah Rozak, Berhen Saiti, dan Yusuf Ting. Hipotesis dalam jurnal ini yaitu penelitian ini mengkaji beberapa instrumen sukuk, mendeskripsikan masing-masing struktur atau jenis sukuk, serta menjelaskan perbedaan mendasar yang membuat sukuk lebih baik dibandingkan dengan obligasi konvensional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur tentang sukuk. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu sukuk merupakan instrumen keuangan yang memungkinkan pelaku pasar memperoleh modal dari investor. Ini dapat dilakukan melalui pengembangan berbagai struktur sukuk dengan properti atau aset yang mendasarinya. Beberapa struktur atau jenis sukuk yaitu sukuk mudharabah, sukuk Bank Negara Monetary Notes atau BNMNI, sukuk al-ijarah, masalah investasi pemerintah atau Government Investment Issue yang disingkat GII, sukuk murabahah, dan sukuk al-wakalah. Ada perbedaan mendasar tertentu yang membuat sukuk lebih baik dibandingkan dengan obligasi konvensional. Alasan pertama adalah pengembalian sukuk yang diharapkan berasal dari aset utama. Karakteristik ini berlawanan dengan obligasi konvensional yang pengembaliannya didasarkan pada bunga tetap. Dalam beberapa situasi, investor sukuk mampu mendapatkan lebih banyak keuntungan. Kedua, sukuk dikaitkan tidak terlalu bergejolak. Krisis keuangan di Dubai pada 2010 mengguncang kepercayaan investor sukuk. Kendati demikian, krisis tersebut ternyata menjadi bukti bahwa produk keuangan Islam seperti sukuk lebih dapat diandalkan dibandingkan produk konvensional. Melalui analisis selama krisis menunjukkan bahwa sukuk lebih aman dan lebih tangguh. Sukuk juga menyediakan likuiditas kepada investor karena dapat diperdagangkan di pasar sekunder. Fitur lain yang membuat sukuk lebih istimewa adalah kemampuan investor untuk mengkompensasi investasi jika terjadi keadaan buruk. Selain itu, sukuk juga lebih transparan dibandingkan obligasi konvensional. Untuk jurnal selanjutnya berjudul A Synthesis of Theoretical and Empirical Research on Sukuk yang ditulis oleh Muhammad Zulhibri dengan hipotesis mengkaji literatur teoritis dan empiris tentang sukuk dari 3 perspektif. Yang pertama, teori dan sifat yang mendasari sukuk. Yang kedua, masalah operasional dan struktur yang terlibat dalam sukuk. Dan yang ketiga, peran sukuk dalam pembangunan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur teoritis dan empiris tentang sukuk. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu perspektif pertama, prinsip-prinsip teoritis dan sifat sukuk. Kebanyakan ulama syariah mengambil posisi bahwa memperdagangkan instrumen hutang adalah riba. Menjauhkan sukuk dari hutang diperlukan agar keuangan Islam memenuhi tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran dengan keadilan dan ekuitas. Selain itu, kebanyakan praktik penerbitan sukuk saat ini meniru struktur obligasi konvensional. Untuk jurnal selanjutnya berjudul A Synthesis of Theoretical and Empirical Research on Sukuk yang ditulis oleh Muhammad Zulhibri dengan hipotesis mengkaji literatur teoritis dan empiris tentang sukuk dari 3 perspektif. Yang pertama, teori dan sifat yang mendasari sukuk. Yang kedua, masalah operasional dan struktur yang terlibat dalam sukuk. Dan yang ketiga, peran sukuk dalam pembangunan ekonomi. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode kualitatif dengan menganalisis berbagai literatur teoritis dan empiris tentang sukuk. Kesimpulan dari jurnal ini yaitu perspektif pertama, prinsip-prinsip teoritis dan sifat sukuk. Kebanyakan ulama syariah mengambil posisi bahwa memperdagangkan instrumen hutang adalah riba. Menjauhkan sukuk dari hutang diperlukan agar keuangan Islam memenuhi tujuannya untuk meningkatkan kemakmuran dengan keadilan dan ekuitas. Selain itu, kebanyakan praktik penerbitan sukuk saat ini meniru struktur obligasi konvensional.
Perspektif kedua, pembahasan masalah operasional terkait penerbitan sukuk dan struktur pelaksanaannya. Aspek operasional sukuk sehubungan dengan penerbitan risiko dan struktur sukuk, serta termasuk pertimbangan hukum dan regulasi, kinerja, dan inovasi dalam sukuk. Studi menunjukkan dua masalah penting yang belum terselesaikan dari masalah hukum dan peraturan adalah harmonisasi dengan syariah dan peran penting dalam mengatasi undang-undang dan peraturan non-standar. Perspektif ketiga, peran sukuk dalam pembangunan ekonomi. Sukuk dalam pembangunan ekonomi dianggap sebagai kendaraan vital untuk memobilisasi sumber daya, baik di sektor publik atau swasta, khususnya oleh pembangunan internasional dan bank pembangunan multilateral. Sebagian besar studi menunjukkan fakta bahwa investor bereaksi positif terhadap pengumuman penerbitan hutang Islam. Temuan ini dikaitkan dengan basis investor yang lebih besar untuk sekuritas hutang Islam dibandingkan dengan hutang konvensional, yang menciptakan keuntungan biaya dan menurunkan biaya modal. Ada beberapa kendala yang dihadapi pada pasar sukuk, yaitu kurangnya standarisasi, kekhawatiran terhadap perlindungan investor, dan likuiditas yang rendah. Literatur tentang sukuk masih relatif sedikit bila dibandingkan dengan obligasi konvensional, dan sebagian besar masih berfokus pada penelitian kuantitatif. Oleh karena itu, diperlukan penelitian tentang sukuk yang lebih banyak. Selanjutnya, saya akan membahas jurnal berikutnya yang berjudul The Influence of Corporate Governance, Financial Ratios, and Sukuk Structure on Sukuk Rating, yang ditulis oleh Muhammad Abul Ghazem, Al-Hajj Nurul Aini Muhammad, dan Natasha Masna Ramli. Hipotesis yang ada dalam jurnal ini, yaitu penelitian ini menyelidiki hubungan antara tata kelola perusahaan, rasio keuangan, struktur sukuk, dan peringkat sukuk untuk menentukan tingkat perusahaan dalam hal peringkat sukuk di Malaysia. Masing-masing hubungan menghasilkan hasil yang berbeda karena dipengaruhi oleh mekanisme perusahaan yang berbeda. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk datanya, penelitian ini diambil dari pengembalian tahunan dari semua perusahaan penerbit sukuk yang terdaftar di Bursa Malaysia. Untuk metode Selanjutnya, saya akan membahas jurnal berikutnya yang berjudul The Influence of Corporate Governance, Financial Ratios, and Sukuk Structure on Sukuk Rating, yang ditulis oleh Muhammad Abul Ghazem, Al-Hajj Nurul Aini Muhammad, dan Natasha Masna Ramli. Hipotesis yang ada dalam jurnal ini, yaitu penelitian ini menyelidiki hubungan antara tata kelola perusahaan, rasio keuangan, struktur sukuk, dan peringkat sukuk untuk menentukan tingkat perusahaan dalam hal peringkat sukuk di Malaysia. Masing-masing hubungan menghasilkan hasil yang berbeda karena dipengaruhi oleh mekanisme perusahaan yang berbeda. Adapun metode penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini, untuk datanya, penelitian ini diambil dari pengembalian tahunan dari semua perusahaan penerbit sukuk yang terdaftar di Bursa Malaysia. Untuk metodenya menggunakan model regresi cross-sectional. Hasil dan juga kesimpulan dari penelitian ini yaitu dapat disimpulkan bahwa tata kelola perusahaan yang meliputi tingkat dewan, kualitas CEO, dan dewan independen berpengaruh pada peringkat sukuk. Temuan dalam makalah ini juga menunjukkan bahwa peringkat sukuk berhubungan negatif dengan leverage keuangan dan berhubungan positif dengan profitabilitas dan issue size. Hubungan positif tersebut disebabkan oleh berbagai ketentuan anti-takeover dan perlindungan pemegang saham, karena ketentuan tata kelola anti-takeover yang menurunkan pembiayaan utang. Tata kelola perusahaan, rasio keuangan, dan struktur sukuk perusahaan memberikan kontribusi yang positif terhadap studi peringkat sukuk, yang menunjukkan bahwa ini adalah faktor penting untuk jurnal selanjutnya dengan judul Economic Forces and the Sukuk Market yang ditulis oleh Nursila Ahmad, Siti Nurazira Mohdaud, dan Zurina Kefeli. Hipotesis yang ada dalam jurnal ini
yaitu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh dari faktor-faktor makroekonomi terhadap pasar sukuk. Untuk metode penelitiannya, penelitian ini menggunakan model vektor autoregresif atau VER. Selain itu juga menggunakan tes augmented decay failure atau ADF. Hasil dan juga kesimpulan dari penelitian ini menyimpulkan bahwa faktor ekonomi makro yang dipilih memang berpengaruh terhadap penerbitan sukuk. Secara khusus, sukuk Granger menyebabkan GDP atau Gross Domestic Product, sedangkan GDP Granger menyebabkan PPI atau Producer Price Index dan CPI atau Consumer Price Index. Hasilnya, implikasi kebijakan bagi para pembuat keputusan. Yang pertama, sejak penerbitan sukuk Granger menyebabkan GDP, pembuat kebijakan harus merancang kebijakan baru untuk memodernisasi aspek fungsional pada pasar modal syariah. Sedangkan untuk yang kedua, sukuk sebagian besar didorong oleh dinamika Di sini saya akan menjelaskan tentang investment strategi with rebalancing household sukuk secondary market. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti bahwa strategi beli dan tahan tidak selalu mengungguli strategi investasi berdasarkan penyeimbangan kembali. Untuk mencoba target ini, ide akan diilustrasikan menggunakan contoh empiris. Tingkat portofolio untuk setiap strategi akan dihitung setiap hari berdasarkan riwayat harga sukuk dan jumlah yang dihitung pada setiap tanggal penyeimbangan kembali menggunakan algoritma strategi. Namun demikian, jumlah sukuk portofolio beli dan tahan tetap tidak berubah pada tanggal mulai semua portofolio memiliki nilai 100. Di sini saya akan menjelaskan tentang investment strategi with rebalancing household sukuk secondary market. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menyoroti bahwa strategi beli dan tahan tidak selalu mengungguli strategi investasi berdasarkan penyeimbangan kembali. Untuk mencoba target ini, ide akan diilustrasikan menggunakan contoh empiris. Tingkat portofolio untuk setiap strategi akan dihitung setiap hari berdasarkan riwayat harga sukuk dan jumlah yang dihitung pada setiap tanggal penyeimbangan kembali menggunakan algoritma strategi. Namun demikian, jumlah sukuk portofolio beli dan tahan tetap tidak berubah pada tanggal mulai semua portofolio memiliki nilai 100. Di sini disebutkan bahwa sama seperti obligasi, sukuk juga membayar kupon secara berkala dan memiliki jangka waktu tetap. Mereka dikeluarkan untuk pertama kalinya pada tahun 1980-an. Pasar sukuk saat ini mengalami pertumbuhan yang kuat dengan volume penerbitan keseluruhan sebesar 39,8 miliar dolar Amerika pada kuartal ketiga tahun 2016. Dengan demikian, sukuk dianggap sebagai suatu instrumen yang paling menarik dalam keuangan Islam. Sukuk memberikan kesempatan untuk berinvestasi pada beberapa aset dan proyek. Sukuk bisa disebut sebagai obligasi Islam. Tetapi secara konseptual, sukuk berbeda dengan obligasi. Terjemahan yang tepat untuk mendefinisikan sukuk adalah bisa juga disebut sebagai sertifikat investigasi Islam. Investor sukuk tidak hanya dianggap sebagai pemberi pinjaman tunai, tetapi juga pemilik underlying. Ada dua karakter sukuk di pasar, yaitu aset backed dan aset based. Sukuk jenis pertama mewakili pengalihan kepemilikan yang nyata antara penerbit dan pemegangnya. Jika penerbit gagal bayar, pemegang sukuk memiliki aset langsung ke underlying. Sedangkan pemegang sukuk aset based tidak memiliki keuntungan ini. Dengan demikian, jika penerbit gagal bayar, maka prosedur pemulihan konvensional diterapkan. Meskipun pasar sukuk berkembang pesat, namun masih menghadapi banyak tantangan. Mayoritas investor mengadopsi strategi menyimpan sukuk dengan portofolio sehingga jatuh tempo. Strategi investasi pasif ini dikenal sebagai beli dan tahan, berdampak negatif pada likuiditas pasar sekunder.
Efek beli dan tahan memperlambat pertumbuhan ini karena memberikan pertukaran aset-aset di pasar sekunder. Dengan perspektif ini, diperkenalkan pendekatan untuk bertujuan meningkatkan pertukaran sukuk dengan menggunakan keragaman portofolio risiko investor. Melalui studi yang diterapkan beberapa strategi investasi berbasis rebalancing menunjukkan bahwa strategi tersebut berpotensi untuk mendorong pertumbuhan pasar sukuk. Selanjutnya yaitu Developing Financial Disclosure Quality in Sukuk and Bond Market Evidence from Indonesia, Malaysia, and Australia. Dalam penelitian ini, sampel berasal dari gabungan perusahaan keuangan dan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Kuala Lumpur Stock Exchange, dan Australian Security Exchange yang terdiri dari industri barang konsumsi, aneka industri, industri kimia dasar, perusahaan perdagangan, jasa dan investasi, pertanian, infrastruktur, utilitas dan transportasi, dan properti serta real estate, dan didasarkan pada purposive sampling. Disebutkan bahwa jumlah sukuk global selama tahun 2017 dilaporkan mencapai 116,7 miliar dolar, meningkat sekitar 33% dari tahun sebelumnya. Dari sisi penerbitan sukuk global, Asia Pasifik dan Timur Jauh telah mendominasi pasar sukuk global. Hal ini menunjukkan bahwa Asia memberikan kontribusi 72,1% dari total penerbitan sukuk global, sedangkan Afrika, Eropa, dan lainnya memberikan kontribusi sisanya, yaitu masing-masing 23,3%, 2,2%, dan 2,36%. Secara umum, negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pasar sukuk antara lain Malaysia dengan pangsa pasar 62,5%, Uni Emirat Arab 7,3%, Arab Saudi 9,7%, Indonesia 6,4%, Bahrain 2,8%, Qatar 2,6%, dan Turki 2%. Selanjutnya yaitu Developing Financial Disclosure Quality in Sukuk and Bond Market Evidence from Indonesia, Malaysia, and Australia. Dalam penelitian ini, sampel berasal dari gabungan perusahaan keuangan dan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Kuala Lumpur Stock Exchange, dan Australian Security Exchange yang terdiri dari industri barang konsumsi, aneka industri, industri kimia dasar, perusahaan perdagangan, jasa dan investasi, pertanian, infrastruktur, utilitas dan transportasi, dan properti serta real estate, dan didasarkan pada purposive sampling. Disebutkan bahwa jumlah sukuk global selama tahun 2017 dilaporkan mencapai 116,7 miliar dolar, meningkat sekitar 33% dari tahun sebelumnya. Dari sisi penerbitan sukuk global, Asia Pasifik dan Timur Jauh telah mendominasi pasar sukuk global. Hal ini menunjukkan bahwa Asia memberikan kontribusi 72,1% dari total penerbitan sukuk global, sedangkan Afrika, Eropa, dan lainnya memberikan kontribusi sisanya, yaitu masing-masing 23,3%, 2,2%, dan 2,36%. Secara umum, negara yang memberikan kontribusi signifikan terhadap pasar sukuk antara lain Malaysia dengan pangsa pasar 62,5%, Uni Emirat Arab 7,3%, Arab Saudi 9,7%, Indonesia 6,4%, Bahrain 2,8%, Qatar 2,6%, dan Turki 2%. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa hubungan antara kualitas pengungkapan keuangan, risiko berbasis akuntansi, sukuk, dan pasar obligasi adalah titik utama yang diselidiki. Mengungkapkan 3 sampel dari negara yang berbeda, yaitu Indonesia dan Malaysia untuk peringkat sukuk dan Australia untuk peringkat obligasi. Melalui regresi gabungan, hasilnya menunjukkan bahwa kualitas penggunaan keuntungan yang terkait dengan keandalan mempengaruhi peringkat sukuk tetapi tidak peringkat obligasi. Leverage ditemukan paling berpengaruh pada sukuk dan peringkat obligasi. Kualitas pengungkapan keuntungan sampai batas tertentu ditemukan mempengaruhi hubungan antara
resiko berbasis akuntansi, yaitu pendapatan operasional leverage dan ROI, dan sukuk untuk peringkat obligasi. Selain itu, bukti tambahan bahwa relevansi lebih menonjol daripada keandalan, dan peringkat obligasi lebih memperhatikan variabilitas ukuran keuangan daripada sukuk. Ini adalah bukti yang cukup untuk memperluas relevansi nilai pengungkapan keuangan di pasar sukuk dan obligasi. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.